Halo, kembali lagi di channel saya Susanti Olsa. Kali ini saya akan membahas tentang hospital bag ataupun persiapan kita melahirkan saat kita akan ke rumah sakit ataupun puskesmas ya. Yang pertama, handuk. Jangan lupa ya, siapkan handuk. Ini sangat perlu saat kita akan mandi di rumah sakit. Selanjutnya itu pembalut bersalin. Ya, pembalut bersalin ini kita pakai saat kita akan pulang ke rumah dari rumah sakit. Kalau selama di rumah sakit itu ada biasanya seperti pengalaman saya ya, nggak tahu kalau rumah sakit yang lain atau gimana. Jadi tetap persiapkan pembalut bersalin. Ini Bunda bisa cari di apotik ataupun di swalayan terdekat. Terus yang selanjutnya sarung ataupun mandar. Ini sangat perlu ya saat kita akan masuk ke ruang operasi ataupun melahirkan, kita itu sudah pakai mandar ya. Setelah melahirkan pun kita selama berbaring di tempat tidur itu pakai mandar kalau pengalaman saya, tapi tetap harus dipersiapkan ya. Terus selanjutnya daster ataupun piyama yang berkancing depan ya, piyama yang berkancing depan. Kalau seperti saya sih kemarin itu selama masa di rumah sakit, saya pakai yang di rumah sakit. Jadi saya pakai piyama saya saat saya pulang dari rumah sakit ke rumah. Tapi tetap harus standby ya Bunda, karena ada aja yang tidak mempersiapkan daster ataupun piyama yang berkancing depan seperti puskesmas ya. Kenapa harus kancing depan? Itu kita kan menyusui, jadi supaya lebih gampang saat kita memberikan ASI ke bayi kita. Selanjutnya itu bra ataupun BH menyusui, itu ada khusus ya Bunda, supaya BH kita yang biasa kita pakai itu nggak rusak. Jadi harus sudah standby bra ataupun BH menyusui. Terus CD ataupun celana dalam. Ini harus kita persiapkan agak banyak ya Bun, karena kita selama di rumah sakit setelah melahirkan baik normal ataupun operasi itu kan selalu keluar darah. Kan kita selama di rumah sakit memang pakai pembalut bersalin, tapi kan kita tetap harus mempersiapkan CD ataupun celana dalam. Kalau bisa yang agak besar dipakai aja CD hamilnya ya, supaya nyaman, nggak terlalu ketat. Selanjutnya itu korset ataupun gurita ya. Ini kita pakai saat kita pulang dari rumah sakit ataupun puskesmas aja ya Bunda, supaya perut kita nyaman, nggak goyang-goyang ya. Terus peralatan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, odol, itu jangan lupa ya Bun. Selama kita di rumah sakit itu kan perlu mandi juga. Jangan sampai nanti suami kita atau keluarga bolak-balik karena kita kelupaan untuk mempersiapkan sabun, sampo ataupun yang perlulah untuk perlengkapan mandi kita. Selanjutnya itu baju untuk pulang dari rumah sakit. Kalau ini ya mana tahu Bunda lebih nyaman pakai celana atau gimana ya. Ini bisa sama dengan daster atau piyama atau baju yang lain, terserah ya Bun. Terus sendal ya, jangan lupa untuk sendal. Selama di rumah sakit setelah kita melahirkan usahakan pakai sendal. Jangan langsung memijak lantai ya, karena kita habis melahirkan itu lebih rentan masuk angin ya Bun. Terus kaos kaki, selama kita di rumah sakit baik itu tidur mau ke kamar mandi itu usahakan tetap pakai kaos kaki ya Bunda. Selanjutnya itu make up ya, ini paling penting ini. Make up ini kan kita tetap pengen cantik ya setelah melahirkan. Jadi pas pulang dari rumah sakit kita tetap harus make up. Sekarang perlengkapan bayi yang wajib kita bawa saat kita akan melahirkan. Yang pertama baju tangan pendek dan baju tangan panjang. Ya Bun, jangan lupa. Yang kedua itu sarung tangan dan sarung kaki. Terus bedong ya, bedong bayi. Selanjutnya gurita ya.
Memang sekarang sudah dilarang ya untuk pakai gurita khusus ke bayi. Tapi kalau seperti saya kemarin, bayi saya tetap saya kasih pakai gurita itu selama 2 bulan ya bunda. Terus popok tali 2, ini jangan sampai lupa. Minyak telon ya bunda. Ini minyak telon kita bisa pakai untuk bayinya juga, terus pas kita pulang ya. Selanjutnya klodi. Ya, klodi ini dipakaikan khusus saat pulang. Jadi bawa satu aja ya, Bun. Bukan, itu klodi itu sama dengan pampers bayi. Tapi seperti saya pribadi, bayi saya itu sampai dia 3 bulan, saya nggak kasih pakai pampers. Ya, tetap saya kasih klodi. Kalau dia klodi bisa tahan sampai dia kencing 2 atau 3 kali. Selebihnya itu bisa terasa itu di klodinya ya. Selanjutnya itu adalah gendongan bayi ya, jangan lupa gendongannya ya bunda. Itu dia ya perlengkapan bayinya. Jadi untuk masing-masing banyak perlengkapan bayi itu disesuaikan ya bunda. Jadi usahakan semua perlengkapan ibu dan bayi itu 2 minggu sebelum HPL kita sudah masukkan ke dalam bag ya, ke dalam tas, supaya nanti pas hari H kita nggak kelabakan, suami pun nggak kebingungan. Jadi kita kasih tahu juga sama suami ya bun, ini nanti yang harus dibawa karena kayak saya pribadi itu kan kontraksinya dia kita nggak bisa tebak kapan. Kayak kemarin saya tengah malam, saya pikir saya mimpi atau gimana, ternyata kontraksi sampai nggak bisa tidur. Cuma nunggu berapa jam lagi, itu kemarin jam 3, udah jam 6 kita langsung gerak ke rumah sakit. Itu ya, jadi tinggal angkat bagnya, nggak susah lagi, nggak ribet lagi karena kita udah persiapkan ya bunda. Jadi jangan sampai lupa ya, itu tadi persiapan perlengkapan kita saat kita akan melahirkan, baik si ibu dan juga si bayi. Jangan lupa ya. Terus ada yang nanya, terus kelengkapan ayahnya kok nggak ada? Kalau untuk ayahnya nggak usah. Kalau suami kita kan itu dia pulang ke rumah ya, jadi dia aja yang bawa sendiri ya. Kalaupun mau ditambah itu terserah, tapi biasanya sih itu hanya perlengkapan ibu dan bayi aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.